Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat tasdid yang berbahagia, salam jumpa bersama kami, saya Abah Nawa dan juga guru kita Ustadz Ahmad Damanhuri. Kita akan berbincang-bincang tentang hal yang sederhana tapi penting untuk diketahui dan diamalkan serta seringkali diabaikan. Yuk kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Sehat alhamdulillah, Bah. Agak ngantuk doang, banyak kegiatan akhir-akhir ini. Alhamdulillah. Kali ini kita insya Allah akan berbincang-bincang tentang pengalaman hidup, tentu yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup kita, khususnya tentang belajar dan mengajar. Nah, untuk seorang pembelajar, Ustadz, apa saja yang perlu dipersiapkan di awal? Baik, alhamdulillah kita hari ini membahas tentang sesuatu yang sangat penting ya, sangat inti sebetulnya. Memang betul kalau dibilang apa tadi tujuan hidup ya, apa tentang kehidupan, inti kehidupan bersangkutan dengan belajar itu memang betul. Memang kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah gitu ya. Dunia itu semuanya terlaknat. Berarti semua yang ada di dunia terlaknat. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, semua yang ada di dunia itu terlaknat. Sesuatu yang memang aneh yang Allah ciptakan tapi terlaknat. Maksudnya bagaimana? Berarti sifat dunia adalah rusak, hina, fana begitu ya. Terus sifatnya dunia itu tidak abadi, tidak kekal. Sifatnya dunia itu mengecewakan, sifatnya dunia itu menyakitkan. Itu semuanya adalah sifat-sifat terlaknat begitu. Namanya juga dunia. Dunia itu kan sesuatu yang kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, dana ya denu ya dunuwan. Dunia itu adalah sesuatu yang pendek. Dana ya. Kalau kita lihat dalam surat An-Najm, tsumma dana fatadalla. Kemudian beliau Nabi itu dana, mendekat. Dalam beberapa tafsir yang mendekat adalah Jibril, dan banyak ayat-ayat ada kalimat-kalimat contoh dana itu artinya mendekat ya. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna. Jadi mendekatnya Nabi atau mendekatnya Jibril ada beberapa tafsir. Mendekatnya Nabi kepada Allah sebagaimana dekatnya dua busur panah, dekat sekali gitu. Atau dalam arti posisi yang sangat intim, posisi yang sangat dekat, yang sangat mulia. Atau Jibril mendekat kepada Nabi dalam artian Jibril melindungi Nabi SAW. Itu dana, mendekat, posisinya dekat. Nah, itulah dunia, sesuatu yang sangat dekat kepada kita yang posisinya bisa kita pegang. Nah, posisinya bisa kita pegang, kontan kita langsung nikmati gitu. Kemudian kita bisa pakai, karena itu terlihat oleh indera kita, terasa oleh indera kita sehingga memuaskan hati. Itu sifatnya dunia. Tapi kalau kita pakai juga makna yang kedua, dana yadnu, dunia, fahuwa danin, sesuatu yang pendek, jangkanya pendek, artinya tidak abadi, betul. Itu juga makna dari dunia. Selain artinya dekat, juga maknanya pendek. Berarti tidak kekal, tidak abadi. Ada yang juga yang mengartikan dunia artinya fahuwa danin, sesuatu yang hina. Jadi sesuatu yang hina adalah dunia. Sesuatu yang sementara, yang penuh kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia, di alam semesta adalah kullu man, siapa saja. Ya, siapa saja di situ maksudnya manusia, jin, makhluk Allah yang berakal, kullu man 'alaiha fan. Sebagian tafsir mengatakan kullu man bimana kullu ma 'alaiha. Ya. Jadi semua apa saja itu sifatnya hancur. Ya. Itu
kata Nabi mal'unah, pasti itu sifatnya dunia itu mal'unah. Kemudian mal'unun ma fiha, semuanya terlaknat illa, ya, kata Nabi SAW, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah berarti tidak sekedar zikir. Kalau kita lihat zikir, makna zikir, kita bisa baca di dalam salah satu muqaddimah yang ditulis oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, ulama luar biasa, ketika mensyarahkan kitab Kashifatus Saja, ketika mensyarahkan kitab Safinatun Najah, nama syarahnya Kashifatus Saja, ya, terkenal ya. Kata beliau, kata Al-Imam An-Nawawi, qala al-ulama, kata Imam Nawawi, berkata para ulama itu berarti kebanyakan. Qala al-ulama, la yusabu zakirun ala zikrihi, la yusabu zakirun ala zikrihi illa iza arafa ma'nahu walau ijmalan. Jadi la yusabu zakirun ala zikrihi, tidak akan diberi pahala seorang yang berzikir terhadap zikirnya itu, ya, berarti tidak akan diberi pahala seseorang yang berzikir dengan zikirnya tersebut, berarti tidak diberi pahala tuh, ya. Illa, kecuali iza arafa ma'nahu, kecuali dia harus tahu maknanya, walau ijmalan, walaupun sifatnya umum, ya, maknanya makna global, ijmal, ya. Jadi seseorang berzikir walaupun istighfar astaghfirullahaladzim tidak paham secara lughawi, tidak paham secara bahasa satu persatu, tapi dia intinya apa istighfar itu, dia harus tahu. Subhanallah artinya apa, begitu juga baca Quran, ya. Kalau baca Quran dia dengan niat mencari pahala, mencari keridhaan Allah, harusnya dia juga belajar untuk mengetahui makna. Nah, itulah pentingnya belajar. Jadi tidak cukup hanya zikrullah. Zikrullah yang dimaksud tidak sekedar zikir mulut, tapi juga zikir hati. Itu mengharuskan kita paham, ya, dari zikir mulut dan zikir hati nanti melahirkan akhlak, gitu. Bagaimana seseorang berzikir kemudian melahirkan akhlak kalau dia nggak paham tentang yang dizikirkan itu. Nah, kalau dia sudah tidak berakhlak, dia seperti hewan, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adhal. Itu buat orang-orang lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi mereka nggak paham. Jadi ternyata kalau kita lihat versi Quran, paham itu pakai hati bukan pakai otak, ya. Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha walakin la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi nggak paham. Berarti paham itu pakai hati ternyata, ya. Ini unik nih, ini benar-benar apa? Satu kesatuan, satu sinergi. Pokoknya kalau kita membahas soal ilmu itu benar-benar satu dan lainnya itu nggak bisa dipisahkan. Dia seperti galaksi. Ya, kita bisa lihat gambaran galaksi kan. Kalau satunya runtuh, pasti yang satu akan runtuh juga, goncang gitu. Jika tata surya satunya keluar dari manzilah, dari lintasan, maka yang lain juga akan berantakan. Jadi intinya untuk pertanyaan tadi apa itu yang berkaitan dengan persiapan seorang pembelajar, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tentu pertama orang belajar harus punya guru, ya. Persiapan untuk menjadi dia mengetahui, dia harus punya guru yang bisa membimbing dia, baik guru dari awal sampai guru yang besar, ya. Guru yang awal, kata para ulama, al-ummahat madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama. Nah, jadi bekal yang pertama dia harus punya lingkungan rumah yang baik, yaitu seorang ibu, begitu. Lingkungan yang paling kecil seorang ibu dan ayah, ya. Lingkungan yang paling kecil itu, kemudian baru nanti dia ke sekolah dan lain sebagainya. Bagaimana dia cara memilih sekolah, cara memilih guru, itu penting, ya, untuk melahirkan pemahaman tadi itu, ya. Nah, ya gimana tuh kalau kita memilih guru sebaiknya? Memilih guru kalau buat anak kecil, orang tua yang harus milih. Orang tua harus melihat sekolah tempat dia dididik anaknya itu bagaimana keadaan sekolah tersebut. Kalau kita muslim, ya, kita harus lihat apakah sekolah tersebut memprioritaskan agama atau tidak. Dari pagi, apakah sekarang banyak madrasah-madrasah yang lagi tren, kalau pagi itu style-style murotal segala macam, itu bagus juga, ya, untuk memberikan hawa islami, ya. Kemudian ya kalau dia mau di sekolah negeri atau sekolah SD, ya
nggak apa-apa, nggak ada masalah, dia tinggal pulangnya itu banyakin agama. Ibu dan bapak itu harus memberikan contoh dalam agama. Kalau kita yang besar ya kita cari guru, itu kata para ulama, lihat guru itu ya lihat perbuatannya. Kalau Imam Syafi'i tidaklah dia datang kepada seorang guru kecuali beberapa hari dia menginap di rumahnya, dia lihat dulu guru tersebut kegiatannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, kesehariannya bagaimana, baru dia belajar. Termasuk begitu Imam Syafi'i akan belajar kepada ya Al-Imam Malik, kan begitu. Dia nginap beberapa malam, kemudian mempelajari kitabnya dalam waktu 9 hari, dia bisa menghafal Al-Muwatta, baru kemudian dia diterima jadi murid. Banyak murid-murid kayak gitu. Ya. Nah, di dalam Islam juga kita itu diwajibkan belajar seumur hidup. Untuk kehidupan kita, supaya kita ada peningkatan dalam kualitas ya, yang pada akhirnya tentu yang kita inginkan adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka ilmu-ilmu apa yang seharusnya kita pelajari, dari mulai ilmu yang awal sampai kita pada akhirnya memahami bagaimana syariat-syariat yang menyebabkan kita menjadi orang takwa itu. Ilmu yang wajib dipelajari yang disebut adalah ilmul hal, ya. Ilmul hal adalah ilmu yang sesuai dengan keadaan kita saat ini. Kita lagi perlu apa? Kita lagi perlu sholat, kita pelajari ilmu sholat. Kita baru besar, akil balik, pada usia 13-14 itu anak sudah harus dididik tentang masalah haid, masalah keluar mani, masalah bersuci, masalah berwudu, itu harus dipersiapkan. Makanya Nabi dalam hadis kan, didiklah anakmu pada usia 7 tahun untuk sholat. Jika tidak sholat pada usia 10 tahun maka pukul. Ya. Jadi didiknya umur 7, pukulnya umur 10. Itu ada jarak beberapa tahun kan. Pukul di sini nanti itu panjang lebar masalah fikih ya. Pukulnya bukan pukul yang menyakitkan. Jadi pendidikan itu dari awal. Kadang-kadang kita ini tidak siap menerima syariat, tidak siap dalam kehidupan kita karena kita tidak mempersiapkan diri. Orang tua tidak mempersiapkan pada anak, kita tidak mempersiapkan pada diri kita. Ilmu hal itu apa aja yang kita pelajari sekarang? Bagi anak-anak yang sekolah, ilmu hal itu ya ilmu matematika, ilmu IPA, IPS, ilmu lain sebagainya untuk menunjang kehidupan dia di dunia. Ya. Kalau kita untuk orang beriman ya ditunjang dengan ilmu akhirat, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa. Ya, yang paling hal dari segala hal biasanya ilmu tentang masuk Islam dan ilmu tentang sholat, ilmu syahadat, kemudian ilmu tentang sholat. Ya. Sholat dan bersuci itu penting karena dua hal itu, sholat tanpa bersuci nggak sah, bersuci saja tidak sholat ya nggak mungkin. Itu ilmu hal. Berarti belajar itu sesuai dengan kebutuhan ya Ustaz ya? Ya, hal itu maknanya haliyah, keadaan kita. Kebutuhan kita sedang butuh apa, keadaan kita sekarang seperti apa, bagaimana yang kita hadapi, usia berapa kita sekarang, itu kita harus belajar itu. Bagaimana dengan belajar-belajar yang sebenarnya belum dibutuhkan tapi itu mengikuti zaman penting untuk dipelajari itu. Untuk mempersiapkan diri itu harus ya, Nabi itu mengajarkan seseorang itu untuk belajar walaupun jauh ya. Walaupun jauh di sini berarti kan dia harus mempersiapkan walaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu ya wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Berarti di situ ada ayat dalam surat At-Taubah ketika para sahabat-sahabat yang kuat-kuat itu ikut berperang, tinggal sahabat-sahabat lemah saja yang bersama Nabi di Madinah waktu itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kenapa semuanya harus lari ke medan perang? Ya. Pada saat perang-perang itu sudah muslimin sudah stabil, sudah menguasai dunia perang dan sudah menang terus, begitu kan? Artinya tidak diragukan lagi bahwa bakat-bakat kaum muslimin dalam perang itu sudah ada komandan, sudah ada pemegang panji dan lain sebagainya. Nah, ketika meyakinkan untuk muslimin itu pergi tanpa Nabi ada di Madinah, maka Nabi hanya tinggal bersama dengan orang-orang lemah. Nah, kemudian Allah mengatakan kenapa sebagian dari kalian orang-orang yang kuat juga tidak tinggal di Madinah saja sini melindungi Rasulullah dan melindungi Madinah. Dan kalian itu belajar beberapa kelompok, beberapa orang dari kalian kenapa hendaklah mereka makana lil mu'minina ayyan firu kafah. Kata Allah, nggak usah semuanya pergi ke medan perang, kata Allah itu.
Falaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kenapa tidak mereka itu sebagian belajar kepada Nabi, yang mereka dapat ilmu, nanti kaumnya pulang yang berperang itu mereka bisa ngingetin satu sama lain, dibagi ilmu. Berarti penting ilmu, mempersiapkan ilmu itu penting. Kita mau menghadapi era apa, itu harus kita pikirin dari sekarang. Persiapan itu penting. Nah ini ada hal yang menarik Ustaz. Kalau di zaman Nabi kan belajar itu ya belajar gitu, nggak ada belajar formal yang berjenjang. Sementara sekarang di zaman sekarang itu sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang berjenjang dari mulai SD, kemudian SMP, SMA. Nah, dari sudut pandang Islam sendiri, pendidikan yang semacam itu boleh atau tidak, atau bagaimana itu hukumnya? Artinya perlu atau tidak gitu. Iya. Itu kan tergantung dengan situasi ya. Budaya, karena mendirikan pemerintahan sifatnya kan wajib. Mendirikan pemerintahan sifatnya wajib. Makna dari mendirikan pemerintahan berarti di situ harus ada amir, harus ada pemerintah. Nah, di situ harus ada orang-orang yang dipimpin, gitu kan? Harus ada pemimpin dan harus ada orang-orang yang dipimpin, dan harus ada negeri, batasan negeri mana yang mau dipegang negeri tersebut. Itu berarti mendirikan pemerintahan maknanya. Nah, otomatis kalau mendirikan pemerintahan untuk memajukan rakyat, si pemimpin ingin memajukan negaranya, gitu kan? Itu kan berarti ada pendidikan tertentu yang harus diambil metode. Nah, karena kebetulan kita ini beberapa kali pernah dijajah oleh bangsa luar, sehingga meninggalkan jejak pendidikan yang seperti sekarang ini, begitu kan? Ada SD, SMP dan lain sebagainya, itu kan suatu perkembangan atau budaya. Jadi tidak ada kata-kata dalam arti Rasulullah dulu tidak ada, berarti sekarang bid'ah begitu kan, atau SD itu nggak boleh, atau SMP apa sekolah juga campur baur antara laki dan perempuan, wah itu nggak boleh, zaman Rasulullah nggak ada. Tidak perlu sejauh itu. Ini lagi ramai nih ya. Jadi ada beberapa kelompok yang mengatakan kelas laki dan kelas perempuan harus dipisah gitu kan. Ya itu baik sebenarnya, kalau tujuannya baik, semua baik. Kalau kita lihat dampak syariat Islam ya bagus saja. Nah, tapi kita juga lihat secara luas itu bagaimana, apakah iya ketika di kelas itu dipisah laki dan perempuan. Begitu juga orang nikahan sekarang lagi tren laki dan perempuan dipisah, tapi di luar mereka tetap ketemu kan intinya. Jadi pendidikan itu sebenarnya dari dari dalam, dari bahkan kata dalam surat An-Najm, Allah innahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Wa annahu huwa adha wa abka wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Kata Allah itu sesungguhnya Allah yang membuat orang tertawa, Allah yang membuat seseorang menangis. Nah ini unik, maknanya ketawa dan menangis itu mungkin sifatnya orang yang sudah lahir ke dunia. Tapi ada suatu penelitian, satu waktu ada mesin USG yang untuk kontrol bayi di dalam rahim. Ini kameranya, bukan kamera, saya nggak ngerti bahasnya apa itu. Pokoknya alatnya itu lebih canggih dari USG sebelumnya, yang hanya berwarna begitu-begitu. Ini ada sebuah screen atau kamera yang betul-betul bisa memperlihatkan ekspresi si bayi gitu. Nah, saya nggak tahu kejadiannya di mana itu sempat ramai itu ya, di luar negeri tentunya ya, kalau nggak salah di Amerika. Begitu dilihat itu di terapi begitu atau dites, dicoba, itu si ibu dimarah-marahi misalkan, itu anak itu ekspresinya menangis walaupun nggak keluar air mata. Terus ibunya dipuji-puji, maka anaknya juga tersenyum. Disetelkan musik, anak tersebut senyum. Disetelkan suara gaduh, anak tersebut menangis. Nah, itu unik ayat Al-Quran. Innahu huwa adhaka wa abka. Maknanya Allah yang membuat kita tertawa, Allah yang membuat kita menangis. Dari dalam rahim tanpa kekuatan kita, bayi tersebut menangis dan bayi tersebut tertawa sesuai dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Berarti siapa yang membuat tertawa dan membuat menangis kalau bukan Allah? Artinya kita sekarang gini, Abah saya bikin ketawa, saya bikin lucu, Abah ketawa. Abah saya bikin menangis karena saya cerita sedih gitu kan. Itu yang kelihatan. Tapi bagaimana cara bikin nangis, cara bikin tertawa sebuah janin. Itu unik. Itu maknanya kalimat innahu huwa adhaka wa abka. Allah yang bikin tertawa, Allah yang bikin menangis. Kembali ke soal pendidikan. Kalau di zaman Nabi itu bagaimana Nabi memberikan pendidikan kepada umatnya, itu kepada
umat di masa itu, termasuk juga ketika Nabi mengajarkan kepada umat yang heterogen atau yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Heterogen bahasanya. Iya. Heterogen itu ya. Heterogen saya itu kurang ngerti gini, ya. heterogen itu bercampur antara orang yang pintar, orang yang bodoh, antara orang Arab dengan bukan orang Arab gitu. Oh, iya, Tapi yang saya maksudkan fokusnya itu laki-laki dan perempuan ketika di zaman Nabi bagaimana itu? Kita banyak Termasuk metodenya ya, metode cara mengajar. Ya, kita bisa lihat kok beberapa hadis-hadis Nabi di dalam Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, juga riwayat hadis-hadis yang lain. Banyak perempuan langsung bertanya kepada Nabi, banyak juga. Ada juga kisah tentang, tahu nggak surat Al-Mujadalah mananya apa itu? Makanya ada yang bilang Al-Mujadalah, ada yang bilang Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah itu adalah perempuan yang menggugat Rasulullah. Berarti ada interaksi antara Rasulullah dan perempuan. Tidak Rasulullah itu di dalam hijab terus perempuan juga berhijab gitu. Datang kepada Rasulullah. Kalau perempuan tersebut berhijab, Rasulullah bingung, ini siapa yang nanya? Berarti kan ada interaksi antara Rasulullah dan perempuan. Begitu juga contohnya misalkan orang ta'aruf, itu juga interaksi kan? Orang ta'aruf walaupun sifatnya ta'aruf itu untuk melihat calon istri, tapi kan tetap ada interaksi, ada memandang di situ. Nah itu kan panjang lebar urusannya. Kalau kita hanya berfokus masalah laki-laki dan perempuan supaya tidak terjadi ikhtilat, percampur bauran. Setiap hari kita sudah ikhtilat, percampur baur. Setiap hari kita di jalanan kita sudah melihat para wanita, melihat pemandangan-pemandangan yang mungkin di mata menurut kita Islam itu tidak syar'i. Artinya banyak hal yang kita benahi dari hanya sekedar membagi kelas antara laki-laki dan perempuan, membagi pernikahan laki-laki dan perempuan, resepsi dan lain sebagainya. Tapi itu bagus ya, artinya sebuah gebrakan yang baik sebenarnya. Ya ikhtiar lah untuk suatu ikhtiar, benar. Kita dari hal yang kecil juga bisa ikhtiar. Tapi dalam arti begini, dalam arti tidak melulu orang yang mencampur baurkan laki-laki dan perempuan itu kemudian salah, tidak melulu kayak gitu. Kalau kita mau bikin budaya kayak misalkan tahajud satu kelompok di masjid atau di pesantren atau satu masyarakat, satu lingkungan RT atau satu lingkungan komplek kita bikin tahajud bareng, boleh, nggak apa-apa. Cuman jangan menghukumi orang yang tidak kemudian di luar itu tidak tahajud atau kemudian mengajak secara umum begitu, udah sampai diiklankan dan sebagainya itu. Nah, kita lihat maslahatnya. Kalau itu maslahat untuk kelompok kita, untuk masyarakat yang kita pimpin, itu boleh, bagus itu. Artinya ya, cuman jangan sampai terkesan kita bikin kelompok di dalam kelompok. Terkesan bikin negara di dalam negara ya. Itu bahasa kasar sebenarnya. Artinya kelompok jangan sampai terkesan ini kita bikin kelompok yang suatu waktu bisa saja dianggap bertentangan dengan negara. Jadi ikhtilat laki-laki dan perempuan itu zaman Nabi sudah terjadi. Umar bin Khattab bagaimana coba? Umar bin Khattab itu mengamanatkan seorang wanita ya, itu menjadi inspektor pasar. Iya kan? Wanita yang tegas dari kalangan tertentu dipilih oleh Umar bin Khattab karena wanita tersebut mengerti pasar di Madinah, tahu ilmunya, kemudian diamanati oleh Umar untuk menginspeksi pasar, mengecek barang-barang, ngecek stok, ngecek harga. Itu perempuan tegas, kita bisa lihat di film Umar bin Khattab itu kan, masih ingat ya, sosoknya pegang tongkat, tegas dan begitu juga masalah pernikahan zaman Umar, masalah mahar begitu kan. Artinya ketika Umar bin Khattab membuat aturan misalkan tentang mahar yang jangan terlalu tinggi begitu kan, lihat kemampuan suami kamu begitu kan. Hendaklah para orang tua jangan mentargetkan mahar itu terlalu tinggi. Kemudian terjadi perdebatan antara Umar dan perempuan-perempuan. Nah, akhirnya Umar mengalah gitu. Kata Umar, asabati imra'ah, perempuan benar. Wa akhta rajul. Kemudian laki-laki yang mengadu adalah salah. Artinya kalau kamu menginginkan sebaik mungkin, silahkan mentargetkan mahar yang mahal, tapi jangan memaksakan kehendak bahwa si laki-laki juga punya kemampuan yang terbatas. Itu terjadi interaksi itu udah biasa zaman Nabi. Ada kitab bagus tentang kalau nggak salah Abdul Fattah Abu Ghuddah itu 40 metode bagaimana Rasulullah itu mengajar. 40 metode bagaimana Rasulullah mengajarkan umat, dari serius, dari memperagakan dan lain sebagainya, banyak itu salah satunya. Banyak riwayat-riwayat tentang Rasulullah berinteraksi dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki ya.
Tapi yang dimaksud ikhtilat adalah madarat apabila ikhtilat tersebut bersifat yang sifatnya mubah, bersifat yang sifatnya bahkan menjurus kepada maksiyah. Nah ini ikhtilat yang bahaya ini ikhtilat yang bahaya itu sekarang kita lihat fenomena terjadi fenomena tur, fenomena itu yang dimaksud, yang dikhawatirkan itu ikhtilat kemudian seseorang bercampur baur dalam sebuah pesta pernikahan, bermusik, itu ikhtilat yang menjurus kepada maksiyah, itu yang nggak boleh. Itu membudayakan pendidikan yang buruk. Nah itu yang harus dihindari. Itu harus kita orang Islam harus punya rem. Ya. Nah ini ada juga hal penting nih, Ustaz. Kalau kita belajar misalnya dalam satu taklim, laki-laki semua kemudian yang ngajar perempuan, atau sebaliknya lah, ibu-ibu semua yang ngajar laki-laki, itu gimana dilihat dari sudut pandang Islam juga kayak gitu? Nah kebetulan di rumah saya bikin juga, kayak tahu nih. Kebetulan di rumah saya bikin, tapi di situ ada istri saya. Terus yang hadir juga orang tua, kebetulan, ya, bukan anak-anak muda. Artinya begini, kalau kita lihat dulu tadi pertanyaan Abah itu, ada satu contoh perempuan ngajar laki-laki kemudian jadi pendengar, itu nggak boleh, bahaya. Artinya nggak ada keperluan, gitu. Nggak ada keperluan untuk perempuan mengajar laki-laki, kecuali perempuan sedang mengajarkan para istri. Yang barangkali mungkin laki-lakinya ada di luar tanpa harus ikut ke situ, nggak perlu. Karena syariat itu kita lihat bahasa-bahasa syariatnya. Kita lihat bahasa-bahasa syariat. Bahasa-bahasa syariat itu kan idza qumtum, ya kan? Kemudian wa idza tanadaitum, pakai kalimat antum. Pakai kalimat laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalimatnya antum. Kita lihat syariat itu turun untuk laki-laki dengan bahasa untuk laki-laki, walaupun muradnya laki-laki dan perempuan, tapi bahasanya diwakili oleh bahasa laki-laki. Artinya laki-laki yang nuntut ilmu, laki-laki mengajarkan ilmunya kepada istrinya di rumah. Nah yang jadi masalah sekarang, laki-laki banyak yang tidak mengajarkan istrinya di rumah, masalah fikih, masalah haid, masalah najis. Itu kan perlu akhirnya ibu-ibu untuk keluar rumah menuntut ilmu kepada seorang guru. Tapi itu juga ada adab-adab yang harus kita lihat. Kitabnya Mbah Hashim, kitabnya Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ada kitab namanya judul Adabul Alim wal Muta'alim. Wah itu kitab bagus. Jadi Adabul Alim wal Muta'alim adalah tidak hanya pelajar yang beradab, si alimnya juga harus beradab. Nah ini unik. Jadi seorang yang alim, kita bisa lihat di dalam juga pendapatnya Al-Imam Ghazali. Kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, yang disyarah Muraqil Ubudiyah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Betul, ada fadilah keutamaan besar buat orang alim. Ada hadis-hadis tentang orang alim, ada hadis-hadis tentang menuntut ilmu, fadilah orang alim antara orang alim dengan abid, dengan orang ahli ibadah. Betul, ada hadis-hadis semacam itu. Tapi kata Imam Ghazali, jangan sampai kita tertipu bahwa kita orang yang alim kemudian kita mendapatkan fadilah tersebut. Ya, fadlul alim alal abid kafadlus syams ala sairil kawakib, kan gitu. Keutamaan orang alim dengan orang abid, para abid, orang yang ahli ibadah, katanya seperti matahari di antara bintang-bintang, jauh sekali. Begitu. Bahkan setan lebih senang menggoda orang bodoh yang sholat dan daripada orang alim yang tidur. Tapi itu kata Imam Ghazali, jangan sampai membuat itu tertipu bahwa kita sudah punya ilmu, kemudian kita alim, kemudian kita seenaknya bebas tanpa adanya batasan-batasan sehingga kita menjadi fasik. Nah, para guru, para alim juga harus punya adab dalam mengajar. Saya punya beberapa guru yang memang kegiatan mengajar perempuan, tapi itu ada adab-adab tertentu. Bahkan begini, ada satu pendapat ulama, ya, saya pernah dengar dari beberapa ceramah ulama. Tidak ada satu ilmu yang boleh disampaikan secara langsung oleh guru laki-laki kepada murid-murid perempuan yang langsung, kecuali ilmu talaki Quran. Kenapa? Karena ilmu talaki Quran, ilmu tahsin, ilmu sifatnya makharijul huruf wa sifat, itu seorang guru harus melihat bagaimana artikulasi si perempuan. Lebih afdal lagi seandainya si guru punya istri, dididik, digodok istrinya untuk mengajar. Artinya harus punya kader. Nah inilah yang Nabi maksud mungkin begini, ya, tazawwajul waludal wadud, gitu kan, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Kata Nabi, kamu hendaklah mengawini orang yang bisa memberikan banyak anak, begitu.
Tazawwaju al-walud, yaitu perempuan yang memiliki kasih sayang. Al-wadud, tazawwajul walud, nikahilah istri-istri yang bisa, yang potensial memberikan banyak anak. Al-wadud yang punya kasih sayang. Kasih sayang itu kan wadud itu bisa ke suami dan bisa ke anak. Kata Nabi, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumul qiyamah. Karena aku akan membanggakan umat-umatku nanti banyak di antara nabi-nabi yang lain itu pada hari kiamat. Apakah hanya sesederhana itu hadis tersebut maknanya? Enggak. Terus dengan jumlah orang yang banyak terus Nabi bangga, ini umat saya banyak nih, para nabi kamu kalah dengan saya. Apakah sekedar itu aja? Coba lihat inti hadis tersebut. Makna kita disuruh banyak anak itu apa? Supaya kita bisa kaderisasi. Seorang ayah mengajarkan anak perempuannya, bagaimanapun anak perempuannya cantik, bagaimanapun anak perempuannya besar, bagaimanapun anak perempuannya pandai, pintar, ya itu seorang anak. Ya, mustahil ada timbul syahwat di antara ayah dan anak, kecuali hanya orang-orang yang berwatak binatang. Artinya seorang ayah dan anak perempuannya untuk dididik, digodok, kemudian anak perempuan tersebut menjadi kader, begitu kan? Kader dari sang ayah, kader tahsin, kader qori, kader mukri, gitu. Qori, kader dia bisa baca Quran, dia bisa jadi guru Quran, begitu kan? Apalagi sampai guru fikih, guru tafsir, wah. Kemudian disumbangkan ke umat. Umatnya menjadi dapat hidayah. Itu yang maksudnya Nabi itu memperbanyak umat. Kalau cuma banyak nggak beriman, buat apaan kan? Ya, banyak dalam arti banyak modal Islam ya. Buat apa gitu? Ya walaupun itu hak Nabi. Nabi pasti akan memberikan syafaat buat orang-orang yang pasti pernah bersyahadat, walaupun barangkali belum sholat. Bukan tidak ya, kalau tidak maknanya sama belum beda. Kalau belum itu maknanya sholat itu rasanya malas. Beda lah ya, dosa orang di dalam kita belajar mazhab Syafi'i, salah satunya bisa kita lihat kitab Taqriratus Sadidah, At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, Habib Zain bin Smith yang diajarkan banyak ulama Jakarta. Kita bisa lihat hukum tarikus sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Itu kita lihat dulu apakah sholatnya dengan muta'ammidan, dengan juhdan. Ya, juhdan itu maksudnya juhdan pakai hak kecil ya. Juhdan, apakah dia sholatnya itu karena menentang, meninggalkan sholat itu karena menentang, atau karena kaslan, atau karena malas. Beda itu. Orang yang meninggalkan sholat karena malas itu maknanya belum sholat Islam tapi belum sholat. Tapi kalau orang yang meninggalkan muta'ammidan wajuhdan itu namanya tidak sholat, itu beda. Karena ingkar berarti ya. Karena ingkar, orang yang karena ingkar ya sifatnya kafir. Tapi orang yang karena malas kata itu masih muslim, dihormati meninggalnya seperti orang muslim, dikafani, tapi bukan dikafani ya, artinya dimandikan, dikubur sebagaimana muslimin. Akan tetapi ada pendapat di dalam mazhab kita juga katanya itu dibuang ke laut atau dibuang ke padang pasir. Kalau sekarang nggak ada padang pasir di kita di Indonesia ya. Dibuang ke padang pasir atau dikasih makan binatang buas begitu sebagai penghinaan, tapi tidak dalam artian bahwa dia kafir gitu. Jadi meninggalnya orang yang meninggalkan sholat demikian hinanya sampai ada ulama fikih mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan tidak sholat, meninggalkan sholat karena malas, dibuang, dikasih binatang buas biar dimakan, sampai kayak gitu. Nah ini masih soal perempuan menjadi guru ya. Di Indonesia memang kan banyak di sekolah maupun di kampus yang dosennya itu perempuan. Kemudian banyak juga perempuan muslim yang menjadi ustazah, menjadi penceramah, sehingga ketika dia berceramah tentu sebagian jamaahnya banyak orang-orang laki-laki. Kita menyikapi seperti itu yang memang kenyataannya ada gimana? Iya. Kita nggak usah lihat bahwa jamaahnya laki-laki atau perempuan ya. Seandainya pun ustazah mengajar perempuan saja di masjid, yang meliput siapa? Pasti ada laki-lakinya di situ. Kameramen, pengurus masjid, satpamnya kan laki-laki. Artinya tidak mungkin dan mustahil tidak terjadi ikhtilat. Itu sudah pasti akan terjadi ikhtilat. Akan tetapi kita menyikapinya itu harus dengan hati-hati dan dengan ilmu. Kembali kepada diri sendiri, zuhud dan wara. Bekal orang alim itu dua, zuhud dan wara. Zuhud itu tidak butuh kepada dunia, dan wara itu artinya menjaga diri. Ya, kalau si dai atau guru sudah berwatak dengan ulama artinya ulama ahli dunia, ulama yang tidak mementingkan wara dan zuhud, tidak menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, dikhawatirkan, bahkan justru mengajar dengan niat yang mencari keuntungan duniawi, ya itu celaka.
udah pasti hancur. Kita lihat satu pendapat, ada saya pernah dengar semboyan ya, saya lupa itu dari apakah itu hadis atau apakah itu athar atau apakah itu pendapat sahabat atau apakah itu kata-kata bijaksana, saya lupa. Saya pernah ikut ke kajian tahsin, seorang syekh mengatakan begini, maka lillahi daiman wattasal wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasal. Ini kalimatnya sederhana tapi penting buat saya. Kalau buat saya pribadi ini penting. Apa-apa yang didasari karena Allah, katanya itu, maka lillahi daiman wattasal. Apa-apa yang didasari karena Allah, niat karena Allah, daiman wattasal. Itu insya Allah akan berkesinambungan dan terus menerus. Ya, continue. Daiman akan senantiasa berdiri, senantiasa berlanjut. Wattasal dan berkesinambungan. Wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Apa-apa yang diniatkan tidak karena Allah itu niscaya akan terputus in qata'a wan fasal dan akan bercerai-berai. Terputus dan bercerai-berai, terputus dan akan tidak berlanjut. Nah, ini apa? Apakah ini contoh untuk pengajian yang didirikan karena Allah? Pengajiannya berarti harus lanjut sampai mati. Oh, enggak sesederhana itu gambarannya. Dalam artian begini. Orang salah mengartikan istiqomah ya. Istiqomah nih, banyak nih orang mengatakan istiqomah. Istiqomah itu artinya datang terus tiap malam Jumat, datang terus tiap Sabtu pagi, datang terus setiap hari Minggu. Enggak pernah. Istiqomah digambarkan ibarat seperti sahabat Nabi yang selalu ada ketika sholat, kemudian tidak ada ketika sudah meninggal. Gitu. Ya, betul, istiqomah salah satunya, contohnya zahiriyahnya itu seperti itu. Tapi istiqomah yang paling penting, yang paling sulit adalah istiqomah di dalam berkarakter. Jadi istiqomah itu dilihat dari makna asal. Qoma yaqumu qaum adalah sesuatu yang berdiri. Ya. Kemudian istiqomah adalah bentuk karakter. Karakter yang lurus, yang tegak, yang memiliki sifat tertentu yang terbaca, yang bisa dipahami bahwa orang ini adalah seorang mukmin. Itu istiqomah maknanya. Bagaimana karakter seorang mukmin sebenarnya? Ya, dia belajar, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah kamu alim. Kalau nggak bisa jadi alim, jadilah kamu belajar. Kalau nggak mampu belajar, ya jadilah kamu mustami'an, pendengar, penyimak. Nggak nyimak juga, paling nggak kamu cinta kepada ilmu. Ini bahayanya muslimin nggak cinta sama ilmu, makanya mereka jauh dari para ulama. Apa yang mau diharapkan kalau sudah begitu? Ya. Sebenarnya gini, saya ingin punya kejelasan masalah hukum seorang laki-laki yang belajar sama perempuan. Tadi yang saya gambarkan, misalnya saya belajar di kampus yang ngajarnya itu dosen wanita. Ya. Itu dilihat dari hukum Islamnya itu boleh nggak? Karena tadi ada terkesan saya memahaminya kalau perempuan ngajar laki-laki itu nggak bagus, malah nggak boleh sebenarnya. Ya, secara zahir jelas tidak bagus, tapi kita kan, maksud saya tadi lihat maslahah. Artinya tadi yang digambarkan Abah adalah misalkan perempuan mengajar jamaah laki-laki, itu kan berarti kan gambarannya yang saya pahami tadi adalah jamaahnya banyak. Artinya di situ tidak ada maslahah, tidak ada kebutuhan. Tapi kalau seperti contohnya Abah sebagai dia dosen, itu namanya ada maslahah, ada kebutuhan. Yang kebetulan ilmu itu yang dipegang oleh si orang tadi ini, begitu. Itu namanya ada maslahah. Jadi posisi dia itu seperti tabib, seperti dokter. Kan orang bodoh itu seperti orang sakit. Orang belajar itu sama orang berobat itu sama. Apabila yang memahami atau yang menguasai adalah orang perempuan, sementara kita harus belajar, itu harus belajar. Ilmu Quran juga sama. Ada seorang, tidak ada yang mewakili kecuali dia perempuan. Jadi kita harus belajar sama dia. Cuman kan kita tentu, apalagi di kampus nggak mungkin sendirian kan, satu ruangan belajar nggak mungkin. Dalam artian tata cara belajar juga kita harus tahu. Pokoknya nanti kembali kepada niat. Kalau niatnya benar, cara-caranya akan benar. Ya, ada dengan bismillah dan dengan lillah. Ya. Niat karena Allah dan melangkahnya dengan nama Allah. Kayak gitu insya Allah kita tahu caranya. Tentunya kita orang dewasa tahu caranya. Bagaimana belajar dengan perempuan. Ya, kita harus bawa istri atau harus ada mahram di situ atau di khalayak ramai, tidak berduaan. Ya, itu ada tata cara yang kita sudah maklum, nggak perlu dijelaskan. Dalam arti apabila tidak ada maslahah itu nggak boleh. Buat apa? Tapi kalau ada maslahah ya nggak apa-apa, sama dengan orang berobat. Itu contohnya. Nah, bagaimana laki-laki dengan perempuan? Sama, berbalik juga. Tapi kalau laki-laki mengajar perempuan yang banyak, ya itu diperbolehkan. Kenapa? Dengan dalil yang sangat banyak. Dalam ilmu fikih juga begitu. Perempuan itu yang dimaksud tidak boleh berduaan dengan laki-laki adalah perempuan yang sendirian tanpa ada mahram atau orang yang mendampingi. Gitu. Tapi kalau perempuannya 1 atau 2 atau 3 itu namanya banyak.
Dan laki-laki memiliki ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki harus menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu kepada perempuan. Yang barangkali suami-suaminya itu nggak sempat untuk karena suaminya ngantor, ngajar. Perempuannya di rumah menjadi berumah tangga, mereka harus mendengarkan ilmu, itu boleh, diperbolehkan. Dan jumlahnya juga banyak, lebih dari 2, lebih dari 3. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau berbalik ke perempuan, ke laki-laki itu biasanya agak beda. Kalau perempuan yang ngajar, zamannya laki-laki untuk apa? Nggak bagus. Karena nggak bagus, satu, perempuan pasti dipandang, kan begitu. Nah kalau laki-laki satu ngajar banyak perempuan, nggak mungkin satu-satu dipandang, gitu kan. Dan si guru juga harus punya adab untuk bagaimana cara menatap jamaah. Kan itu kan ada ilmunya semua. Kembali kepada ilmu, kembali kepada adab. Ya. Itu penting itu. Ya. Nah untuk belajar sendiri, kalau dalam Islam tujuan akhir dari seseorang belajar itu apa? Tujuan akhir ya, tujuan akhir banyak. Pada akhirnya tuh setelah dia belajar tuh Begini, yang saya pernah dengar dari, kita pernah kedatangan seorang ulama besar, anak dari seorang ulama besar, namanya Dr. Taufik bin Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ketika menyampaikan maqasid thalatha. Jadi 3 maqasid ya, thalatha maqasid, tentang 3 maksud kita ini hidup di dunia itu apa. Atau 3 maksud daripada kita dihidupkan oleh Allah ini untuk apa, atau 3 maksud kita jadi orang ini untuk apa. Salah satu maksudnya adalah disampaikan dalam surat, kalau nggak salah dalam surat Hud. Syekh tersebut menyampaikan ayatnya saja. Setelah saya mendengar, saya pulang, saya lihat itu, kalau nggak salah saya pernah lihat di surat Hud ya, itu ayatnya wasta'marakum fiha. Nah saya lupa ayat sebelumnya, nanti kita lihat lagi. Nah, pokoknya inti dari ayat tersebut saya pernah baca, Allah yang menciptakan kamu, gitu kan, Allah yang menghidupkan kamu dan menjadikan kamu, menciptakan langit dan bumi, wasta'marakum fiha. Atau kalau nggak salah ayatnya, Allah yang menjadikan kamu, menumbuhkan kamu di muka bumi, wasta'marakum fiha. Nanti kita lihat lagi, wasta'marakum fiha kalau nggak salah dalam surat Hud. Jadi Allah menjadikan kita khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan Allah menyediakan wadah berupa bumi ini, wasta'marakum fiha. Allah itu memakmurkan kamu di dalam itu. Di dalam bumi Allah memakmurkan kamu. Allah menghidupkan kamu, memberikan kamu kemakmuran dengan rizki yang halal, yang barokah, dengan banyak hal ya. Begitu juga dengan ilmu. Bagaimana menghidupkan bumi kalau tidak dengan ilmu? Baik ilmu umum maupun ilmu agama. Ilmu umum untuk menata bumi, untuk memperbaiki bumi, membuat kemajuan. Ilmu umum salah satunya siasah, ilmu siasah, mendirikan pemerintahan. Nah ilmu agama ya untuk menjaga supaya tidak berantakan. Rakyat sudah banyak, jangan sampai ini menjadi otoriter, menjadi kaum jababiroh, orang yang berkekuasaan diktator. Itu pentingnya ilmu agama untuk ngerem itu. Agama dan dua-duanya itu. Jadi tujuan daripada belajar akhirnya adalah kembali ke ayat Allah wasta'marakum fiha, supaya berlanjut kehidupan di muka bumi ini. Kalau dunia ini dipimpin orang-orang bodoh akan hancur. Kata Nabi SAW, wantaziris sa'ah. Ya, kalau apabila suatu perkara diwakilkan kepada yang bukan ahli, ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Ya, kata Nabi, maka tunggulah kehancuran apa aja. Pentingnya ilmu ya akhirnya pada dasarnya kita kembali kepada kita ini siapa, untuk apa kita dihidupkan. Ya. Jadi melanjutkan kehidupan dunia itu menjadi sebagai seorang khalifah. Ya, tujuannya kembali kepada khalifah tadi. Karena kenapa khalifah, kan Allah yang bekalin wa'allama Adamal asma. Jadi bekal dari khalifah setelah Allah mengatakan khalifah wa'allama Adamal asma. Bekalnya pakai ilmu lagi, kembali ke ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman ya mengenai tujuan hidup, yaitu menjadi seorang khalifah fil ardi. Saya rasa hari ini cukup ya perbincangan kita. Sahabat Tasdid, alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti perbincangan tentang pengalaman hidup. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada perbincangan yang berbeda, tentu saja tetap pada hal-hal yang sederhana tapi perlu diketahui dan diamalkan. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.